Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dan kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang mereka adalah merupakan sebagai lampu penerang dan adalah merupakan pewaris daripada Nabi. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah di part terakhir bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih 10 yang di akhir Ramadan terus kita tingkatkan, baik itu berupa salat, qiyamul lail, sedekah, dan i'tikaf dan lain-lainnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bahwa dalam bulan Ramadan, di samping Ramadan adalah merupakan salah satu rukun Islam, juga ada kewajiban lainnya atau satu lagi yang diwajibkan kepada kita kaum muslimin yang beriman dalam bulan Ramadan, yaitu berupa menunaikan zakat fitrah. Ini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ini adalah merupakan salah satu dalil tentang kewajiban untuk menunaikan zakat yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kita umat beliau, yaitu mulai tahun 2 Hijriah. Zakat fitrah adalah sebagaimana dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala disebutkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah daripada mereka itu zakat yang tujuannya adalah untuk membersihkan, untuk menyucikan jiwa dan raga mereka. Jadi fungsi daripada zakat di samping merupakan adalah
salah satu rukun Islam adalah juga untuk membersihkan, menyucikan jiwa kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, kewajiban zakat fitrah yang pertama diwajibkan kepada kita orang yang beriman ataupun orang yang beragama Islam. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ada kelebihan, ada lebih daripada keperluan untuk keperluan hari Idul Fitri tersebut dan pada malam harinya. Jadi apabila kita ada kelebihan daripada keperluan untuk makan dan juga makan orang yang wajib kita tanggung, maka kita sudah berkewajiban untuk menunaikan zakat kita. Sebalik daripada itu, apabila memang kita tidak mempunyai kelebihan, hanya cukup untuk makan pada hari Idul Fitri tersebut dan sampai malamnya saja, sementara harta ataupun makanan yang lain tidak ada, ataupun yang kita maksud orang yang memang tidak mampu, maka zakat fitrah itu belum merupakan suatu kewajiban bagi orang tersebut. Itu yang kedua. Kemudian syarat yang selanjutnya, zakat diwajibkan terhadap kita manusia yang merasakan kehidupan 2 bulan, yaitu merasakan kehidupan di bulan Ramadan dan awal daripada bulan Syawal. Makanya andaikan ada seorang bayi yang lahir sebelum terbenam matahari 1 Syawal sampai dia terus masuk ke bulan Syawal, berarti itu sudah merupakan wajib dikeluarkan zakat. Begitu juga andaikan bayi tersebut, anak yang baru lahir, hanya pas umpamanya masuk pada lahir anak tersebut sesudah terbenam matahari 1 Syawal, berarti tidak diwajibkan menurut syariat Islam. Begitu juga apabila seseorang meninggal dunia sebelum masuk 1 Syawal terbenamnya matahari, berarti juga dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Adapun apabila dibayar sebelum hari tersebut, itu mungkin lebih merupakan kepada sedekah, adapun infak, adapun yang lainnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban membayar zakat sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW zakata fitr sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir alal abdi wal hurri wal dzakari wal unta. Mewajibkan oleh Rasulullah SAW zakat fitrah 1 sa' daripada kurma ataupun daripada 1 sa' daripada syair terhadap hamba, orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan. Para pendengar yang dirahmati Allah, 1 sa' ini menurut yang sudah dikonversikan oleh ulama dengan timbangan kita, yaitu lebih kurangnya
ataupun takarannya 2,8 kilogram beras. Apabila kita kiaskan dalam beras, berarti yang wajib kita keluarkan untuk membayar zakat ini yaitu sebagaimana juga tersebut dalam fatwa MPU Aceh, kewajiban membayar zakat fitrah dalam bentuk beras yaitu 2,8 on. Itu yang wajib dikeluarkan oleh kita yang beragama Islam dan yang beriman kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita ingin membayar dalam bentuk uang, itu dibolehkan, cuma kita harus bertaklid keluar daripada mazhab Imam Syafi'i. Karena menurut mayoritas ulama mazhab yang tiga, membayar zakat ini wajib dengan makanan pokok di daerah ataupun di tempat tersebut. Sebagaimana seperti kita di Indonesia dan khususnya di Aceh adalah makanan pokok kita adalah beras. Maka yang wajib kita keluarkan zakat itu adalah dalam bentuk beras. Memang dalam mazhab Syafi'i tegas, permasalahan membayar zakat mesti dengan beras ataupun makanan pokok. Karena dalam mazhab Syafi'i zakat fitrah itu adalah merupakan ibadah mahdhah, ibadah semata-mata. Jadi tidak boleh digantikan dengan lainnya. Jadi kalaupun kita ingin membayar zakat dalam bentuk uang ataupun uang kertas, dibolehkan, yaitu dengan cara kita bertaklid kepada Imam Hanafi. Juga sebagaimana yang tersebut dalam fatwa MPU Provinsi Aceh, apabila kita ingin membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, maka kita harus memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan dalam mazhab Imam Hanafi dengan kita bertaklid kepada mazhab tersebut, yaitu jika dikonversikan dengan timbangan yaitu 3,8 kilogram. Berarti harga daripada tamar ataupun gandum seharga 38 kilogram ini kita uangkan untuk kita keluarkan zakat yang sesuai persyaratan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Hanafi, apabila kita ingin mengeluarkan dalam bentuk uang. Kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah kita dalam bulan Ramadan 1444 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang diberikan predikat kepemimpinan, terbebas daripada neraka. Maka demikian saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.